كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب. Saya bacanya nih. ومتى فقد شرط Dari gua pada baris nggak pantai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Kemarin ya, bapak itu adalah wali mujbir ya. Wali mujbir. Juga kakek wali mujbir. Nah, terangin lagi ya. Karena ini kalau udah kitab dari hukum fikih berkaitan. Jadi kalau ente sekali nggak datang, udah masalah. Jadi nggak nyambung kalimat apa mujbir ya, apa ijbar ya, apa kufu ya, apa kafa ya. Memang berkesinambungan kalau agama demikian. Jadi bapak itu merupakan wali apa? Wali mujbir. Ada keterangan lagi tuh. Dan juga kakek merupakan wali mujbir. Dia boleh memaksakan anak perempuannya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan bapaknya, tapi harus ada kemarin tuh, ada syaratnya tuh kemarin ya, syaratnya harus. Kemarin diantaranya adalah dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, yang sekafaah. Jadi nggak boleh bapaknya nikahin sembarangan dengan laki-laki yang bukan sekafaah. Kafaah artinya sepadan, nggak boleh. Misalnya bapaknya misalnya tukang jahit, kemudian dinikahin dengan laki-laki yang orang kaya raya, itu namanya tidak apa? Tidak sekufu atau sekafaah tuh. Bapaknya nggak boleh nikahin seperti itu. Jadi harus yang sekufu atau yang sekafaah. Selevel, bahasa itu selevel, selevel, iya benar, harus yang selevel. Kecuali memang tidak dipaksakan, memang ketemu, ini anak perempuan, dia kerja di dagang, tahu-tahu ada laki-laki kaya raya yang pengen nikahin dia, itu nggak masalah, boleh, karena sama-sama apa? Sama-sama sudah kenal, sudah tahu, dan tidak ada paksaan dari bapaknya. Kalau si bapak pengen maksain anak perempuannya untuk dinikahin dengan laki-laki pilihan bapaknya, tadi harus cari yang apa tadi? Yang sepadan, yang sekufu, atau yang sekapa, yang selevel, yang sekarang bahasa selevel ya, yang selevel. Kemarin ya nggak boleh duren kawin sama timun, atau timun kawin dengan duren, nggak boleh. Jadi harus sama-sama duren atau sama-sama ketimun. Bojrok ya, mojrot ya kalau timun kawin sama duren, hancur timunnya kesian. Jadi manakala fuqida syartun min hadhil arba'ati, manakala tidak ada satu syarat dari 4 syarat yang kemarin sudah disebutkan di atas, kana nikahu batilan illam ta'dan, pernikahannya dihukumkan tidak sah jika ini perempuan, anak perempuan yang tidak mengizinkannya. Nggak sah tuh, nggak sah. Ingat ya, izin itu bukan dari anak perempuan,
Jadi ini bicara idin adalah kalau seandainya si bapak pengen nikahin ini perempuan dengan laki-laki pilihan bapaknya, dipaksain. Nah, kalau seandainya tadi syaratnya satu saja tidak ada, maka dihukumkan bagaimana pernikahannya? Pernikahan langsung tidak sah dihukumkannya jika ini anak perempuannya tidak mengizinkannya. Jelas ya, gitu ya. Wa thalathatun li jawazil mubasyarati, dan 3 itu adalah li jawazil mubasyarati, bolehnya melangsungkan akad pernikahan. Apa? Wa hiya kaunu tazwijiha bimathli mithliha bimahri mithliha, bahwasanya menikahkan itu perempuan, anak perempuannya sesuai dengan mahar mithil, mahar yang selayaknya. Misalnya di keluarga besar dia, perempuan itu biasanya maharnya 20 gram. Maka bila si bapak ingin memaksakan anak perempuannya nikah dengan laki-laki pilihan bapaknya, di antara syarat diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan tadi adalah bahwasanya ini anak perempuannya dinikahkan, tapi si lakinya, calon suaminya harus memberikan mahar apa? Mahar mithil. Itu kan 20 gram. Di bawah itu nggak sah pernikahannya. Itu syaratnya agak berat tuh kalau seandainya si bapak pengen memaksakan anak perempuannya untuk nikah sesuai dengan pilihan bapaknya. Sekarang ada lebih jarang sekarang ya, karena masing-masing udah apa? Udah punya pilihan, dia punya teman, dikenalan segala macam, jarang seperti ini. Wa kaunul mahri min naqdil baladi, dan maharnya itu termasuk adalah naqdil balad. Kita pakai apa kita? Rupiah. Pakai rupiah boleh, pakai emas boleh, pakai perak boleh tuh. Jadi maharnya mahar mithil. Kemudian maharnya harus dengan naqdil balad. Boleh pakai rupiah, boleh pakai emas, boleh pakai perak, silahkan diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, wa kaunuhu halan ma lam tajri adatuhum bita'jili. Kemudian maharnya harus cash, tunai. Nggak boleh ngutang, nggak boleh. Saya terima kawinnya, nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin dibayar ngutang, nggak boleh. Kalau seandainya apa ini? Kalau seandainya walinya wali mujbir, nggak bisa, tidak diperbolehkan pada hukum syara, pada hukum agama. Boleh nggak dia punya mahar dengan cara ngutang? Boleh pada hukum syara, diperbolehkan, nggak, itu tidak masalah. Jadi mahar itu boleh tunai, boleh ngutang. Tapi belakangan ini pada perempuan yang dulu dipaksakan nikah oleh bapaknya atau kakeknya, maka maharnya tidak diperbolehkan yang harus apa? Yang harus tunai, tidak diperbolehkan yang ngutang. Malam tajri adatuhum bita'jili fil kulli awil ba'di, selama kebiasaan penduduk itu adalah bukan dengan ngutang seluruhnya atau sebagiannya. Jadi kampung ini nggak pernah menikahkan seorang bapak secara paksa akan anak perempuannya dengan mas kawin ngutang, nggak pernah. Mau sebagiannya atau seluruhnya nggak pernah. Maka dihukumkan bila bapaknya menikahkan paksa kepada laki-laki pilihan bapaknya terhadap anak perempuannya, mas kawinnya dibayar tadi apa tuh? Dibayar hutang, maka dihukumkan tidak sah pernikahannya. Jadi harus tadi apa? Harus dibayar cash, tunai. Wa illa, kalau seandainya memang berlaku kebiasaan penduduk sekitar itu adalah kebiasaannya maharnya ngutang, umila bima jarat bihil adatu, maka diperbolehkan diamalkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Boleh, nggak masalah. Misalnya kita punya kampung nih, biasanya di kampung kita seorang bapak itu menikahkan anak perempuan secara paksa dengan laki-laki pilihan bapaknya, itu mas kawinnya dibayar secara apa? Ngutang. Pada hukum agama bagaimana? Diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena kebiasaan kampung ini bagaimana? Maharnya dibayar secara hutang. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Tapi rugi perempuan, kasihan. Jadi pada hukum agama demikian. Bila memang kebiasaannya adalah di kampung itu diperbolehkan membayar mahar atau mas kawin secara hutang, maka seorang bapak boleh memaksakan anak perempuannya nikah dengan laki-laki pilihan bapaknya dengan mahar mas kawin secara hutang. Tapi kalau bukan kebiasaannya, maka dihukumkan tidak sah pernikahan tersebut. Wa mata fuqida syartun min hadhihi thalathati, manakala
tidak ada satu syarat dari syarat-syarat tersebut yang 3 di atas. Athima ma'a sihhatil akhdi, dosa tapi akadnya sah. Yang ketiga tuh ya, yang tadi itu ya. Pertama mahar gitu, yang kedua harus dengan nakhdil balad, yang ketiga harus cash. Sah dosa tapi dihukumkan bagaimana? Sah. Kalau yang di atas syarat harus wajib, yang 4 tuh di atas tuh harus wajib. Tapi kalau ini misalnya nggak terpenuhi, berdosa tapi akadnya dihukumkan sah. Selesai masalah itu. Kemudian wa yusannu isti'dhanul bikri. Nah ini nih kalimatnya nih, perlu digarisbawahi nih. Idza kanat mukallafatan tatyiban li khatiriha, disunnahkan si bapak, si wali, bapak boleh kakek untuk minta izin seorang anak gadis, anak perempuannya yang masih gadis, yang masih perawan, jika dia mukallafatan, sudah mukallaf, sudah akil, kemudian berakal, sudah baligh. Jadi hukumnya sunnah. Si bapak itu minta izin kepada anak perempuannya, bukan seperti kebiasaan kita. Si anak perempuan yang minta apa? Yang itu sebaliknya, bukan begitu. Jadi yang benar pada hukum agama, sunnahnya si bapak minta apa tadi? Minta izin kepada anak perempuannya. Jadi si bapak minta izin kepada anak perempuan, bukan seperti yang sekarang tuh. Jadi si anak perempuan yang minta apa? Izin, papa ikhlaskan saya, izinkan saya untuk menikahkan, dan itu bukan seperti itu. Jadi pada hukum agama yang sunnah minta itu adalah seorang bapak atau seorang ayah kepada anak perempuannya. Itu mesti dibalik tuh sekarang tuh. Jadi kalau seandainya ada penghulu yang bilang, ayo nih perempuan izin, anak perempuan izin, jangan bilangin. Pak penghulu mesti lebih tahu, lebih ngerti. Pak, bukan begitu caranya. Saya sebagai bapak yang harus apa? Yang sunnah minta apa? Minta izin. Saya seorang bapak yang sunnah minta izin kepada anak perempuan saya untuk menikahkan. Jadi bukan anak perempuan yang minta izin kepada si bapaknya atau si ayahnya. Sekarang kan nggak begitu sekarang. Anak perempuan yang minta izin kepada ayahnya untuk menikahkan. Terbalik tuh ya, balik. Makanya kadang-kadang suka ini. Kayak yang Anda bilang kemarin tuh, nikah direndeng lagi perempuan, dipakai apa itu? Pakai kerudungan. Itu penghulu bukan dibilangin. Penghulu bukan bilangin, malah diem aja. Terus bilangin, itu hukumnya bagaimana? Kok begini speaker sih? Itu hukumnya bagaimana seperti itu? Jadi kalau seandainya sampai demikian keadaannya itu, kan itu udah berarti bercampur laki perempuan dalam sebuah apa? Sebuah majelis. Makanya pernikahan itu yang masyru'ah, yang disyariatkan, laki perempuan tidak bercampur baur, tidak ikhtilat. Jadi harus terpisah, laki-laki, perempuan. Ini bagaimana? Ini ada calon besan, ada perempuannya, ada calon mertua perempuan. Tetap selama dia perempuan, siapapun dia, jangan digabung dengan laki-laki. Jadi perempuan, laki-laki. Kenapa demikian? Dampaknya nanti efeknya. Bagaimana dampaknya efeknya? Bila bercampur laki perempuan, maka ini sudah merupakan satu kemungkaran. Saksi pada hukum agama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah tidak diperbolehkan saksi yang apa? Yang fasik. Saksi yang fasik mengakibatkan dampaknya pernikahan dihukumkan tidak sah. Sekarang begitu malah jadi apa? Jadi tren sekarang begitu. Jadi tren. Lagi perempuan tuh. Sampai penghulu yang nyuruh. Mana perempuan ini kok nggak dihituin, nggak di granding ke sini? Penghulu yang nyuruh. Kalau kita yang ngerti, yang udah ngaji, enggak Pak. Laki-laki semua. Anda baru lihat belakangan. Kalau dulu zaman kita punya orang tua dulu tuh, kalau dikain anak perempuan, nggak digabung laki perempuan, dipisah orang dulu, bisa. Baru belakangan ini udah marak tuh. Jadi tren-tren budaya Barat itu sudah diikuti oleh kita, yang bukan merupakan ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tukar cincin, lamaran, atau udah nikah, yang perempuan pakai cincin nikah dari emas, itu nggak masalah. Yang masalah adalah si laki-laki juga pakai cincin yang berbeda dari apa? Dari emas, semati itu. Sebagai tanda sudah apa? Sudah nikah, sudah kawin. Ya, kalau laki-laki pakai perak, kalau bisa pakai perak kalau laki-laki. Jadi demikian ya. Jadi sunnahnya adalah
si wali tadi yang minta izin kepada anak perempuan yang pengen dia nikahi, dengan syarat itu anak perempuannya mukallafatan, merupakan anak perempuan yang berakal, yang baligh. Tujuannya apa? Tatyiban li khatiriha, untuk membuat nyaman hatinya. Jadi nyaman hatinya si bapaknya nikahin dia, nggak tahu-tahu langsung udah nikah bener ya, kaget orang perempuan, lakinya ganteng. Lihat orang, iya makanya sunnah tuh si bapak untuk meminta izin kepada anak perempuan sebagai wali mujbir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.